Shalom di Berias, apa kabar semuanya? Yang siap memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan bersama-sama yang hadir di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga jemaat Tuhan yang bergabung secara live streaming dalam ibadah KKR kuasa kesembuhan ilahi dan juga kesaksian mujizat. Kita percaya sore hari ini dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kita. Maka bersama-sama dengan hati penuh syukur datang kepada Tuhan, satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini kami dapat lalui. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, mengucap syukur buat berkat dan pertolongan Tuhan. Hingga sampai hari ini kami ada semua oleh karena kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini kami beribadah di gereja Tiberias Indonesia dalam KKR kuasa kesembuhan dan juga kesaksian mujizat. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia. Tapi hamba berdoa setiap umat Tuhan dimanapun berada, baik setiap umatmu yang hadir di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, bahkan umat Tuhan yang beribadah dalam live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, kami percaya mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami bersatu hati menolak segala kuasa jahat, menolak segala rancangan iblis, menolak segala gangguan apapun. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya pada sore hari ini hanya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan setiap umat Tuhan yang hadir, apapun yang jadi doa-doa mereka. Kami sungguh percaya pada sore hari ini kami terima firman Tuhan, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, kami diurapi, sesuatu pasti terjadi. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang punya masalah kami pulang bawa kemenangan dari Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Mari bersama-sama kita mengucap syukur pada sore hari ini. Apapun yang kita hadapi pada hari-hari ini, tetap mengucap syukur, nyatakan Tuhan Yesus baik. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kami. Dalam setiap musim hidup kami nyatakan Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kami sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita nyatakan di hadirat Tuhan pada sore hari ini. Apapun yang terjadi kami nyatakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal kami tetap nyatakan, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Dari awal kembali sama-sama nyatakan pujian kita, sama-sama umat Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, kita nyatakan Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang kita hadapi hari-hari, nyatakan dalam segala hal yang terjadi,
Tuhanmu kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu bersama-sama. Sampai kita bangkit berdiri pada sore hari, naikkan sembah kita nyatakan, ku sembah. Kami datang di hadirat Tuhan untuk sembah kami, ku sembah. Bersama-sama dengan hati yang rindu menyembah Tuhan, di hadirat Tuhan nyatakan pujian sembah kita kami sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Bapa, ku kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Mari bersama-sama kita bermasmur buat Tuhan sore hari ini. Bersama-sama kita mengucap syukur. Oh, kami berterima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami nyatakan dalam setiap musim kami Kau sungguh baik. Bagi setiap kami yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama di hadirat Tuhan nyatakan pujian sembah kita. Ini sembahkan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Masih jemaat Tuhan bersama-sama naikkan sembah kita buat Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita sama-sama tinggi dan senangkan. Ku sembah Kau, ku sembah kasih-Mu luar biasa, kami rasakan sampai hari ini. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku
Kami berterima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan Tuhan tak pernah habis bagi setiap kami. Maka biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, lidah kami, jiwa kami memuji Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian sembah syukur kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami memuji Engkau Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Kita bangkitkan iman, kita percaya dengan segala pada kita kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, kami sungguh percaya. Kemurahan bagi setiap hidup kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Bawa jiwaku memuji Engkau Tuhan. Biar jiwa kami mengucap syukur. Bawa jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita sama-sama. Kemurahan
sorak-sorai yang terbaik, kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, maka biarlah setiap jiwa kami memuji Engkau, maka biarlah setiap nyanyian kami, setiap pujian kami hanya bagi Allah kami yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami, Allah kami yang menebus kami, memelihara kami, berkali kami, Allah kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mengucap syukur, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita, puji nama Tuhan. Kita boleh salam kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sore hari. Mari bersama-sama jemaat Tiberias dimanapun saudara berada, dengan hati penuh syukur naikkan pujian, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Oh, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudari. Yang bersuka kita bersama-sama dalam Yesus, dalam Yesus bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, dalam Yesus sama-sama, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, satu-satunya nama yang ajaib, satu-satunya nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Kita serukan pada sore malam hari ini, hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama nyatakan nama Yesus. Oh, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Kita bersuka cita sama-sama. Mari umat Tuhan bangkit, serukan namanya, nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, dengan kita nyatakan nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng. Oh, nama Yesus kalahkan semua. Amin. Nama Yesus, yang percaya sama-sama Tiberias. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus. Kita percaya malam hari ini, oleh nama Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segala. Lebih dahsyat lagi,
kita buat Tuhan Yesus kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Satu pujian lagi buat Tuhan, sebab Allah itu baik, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Come on. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita malam hari. Kami datang mengucap syukur di hadirat Tuhan, menaikkan pujian syukur kami. Mari sama-sama di Berias. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Yang percaya sama-sama nyatakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesus luar biasa. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus kita malam hari ini. Ini pujian syukur kami Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlu. Kita percaya selama-lamanya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Lebih lagi sama-sama, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Kita nyatakan Yesusku, Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan yang percaya. Oh, kasih setianya, kasih setianya tak pernah selama-lamanya. Kami percaya, dulu sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa. Kita nyatakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama nyatakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah kita percaya selama-lamanya, dulu sekarang dan selamanya. Oh, ajaib dalam namanya, Yesusku luar. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, kasih setianya tak pernah. Kami percaya Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa. Kita percaya Yesus kita, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Kita berikan tepuk
tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan pada malam hari. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Yang percaya kebaikan Tuhan melimpah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Maka terlebih dahulu sama-sama pada malam hari kita menyaksikan itu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan tetap teguh di masa sukar. Selamat menyaksikan. Untuk tetap teguh di masa sukar, yaitu kita jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ketakutan dan kekhawatiran hanya ada pada orang yang kurang percaya. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Lebih percaya dengan situasi yang kita lihat. Kalau kita kenal pribadi Yesus, kenal kuasanya, kenal mujizatnya, maka kita tidak akan takut lagi. Selalu berdoa. Berdoa adalah senjata yang pertama dan utama kita. Karena doa dapat memanifestasikan kuasa Tuhan. Dan doa merupakan tanda penyerahan kita kepada pimpinan Tuhan Yesus. Dan tetap menabur. Biarpun kita dalam kesulitan, kita dalam kekurangan, kita dalam kesukaran, tetaplah kita menabur. Menabur adalah hal yang kita perbuat dan menuai adalah hasil dari apa yang kita perbuat. Kalau kita tabur senyuman, maka kita akan menuai senyuman. Apabila kita menabur kasih, kita menuai kasih. Kita taburkan kebencian, maka kita akan menuai kebencian. Jadi jangan jemu untuk berbuat kebaikan, sebab di dalam Tuhan apa yang kita kerjakan akan diberkati. Bekerja keras atau bekerja dengan rajin. Bagi orang percaya, hidup adalah suatu kesempatan. Kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Maka kita akan mempergunakan waktu yang ada untuk semakin bekerja dengan giat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Baik, puji nama Tuhan, video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikutnya sebelum kita terima firman Tuhan, saya bacakan suara gembala bagi setiap umat Tuhan yang hadir. Suara gembala pada hari ini dengan judul yaitu yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya bacakan bagi umat Tuhan, Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi yang kedua. Ada 4 hal yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Waktu kita singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang besok. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mempersiapkan diri. Jalani hidup ini dengan militan berbuat baik. Tidak mendukakan hati orang lain atau siapapun, juga giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu berdoa dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, Tuhan Yesus pasti tepati janjinya. Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 40 dan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Kalau manusia berjanji bisa saja dipungkiri, tetapi kalau Tuhan yang berjanji pasti akan tergenapi. Sebab jika Tuhan ingkari janji maka Dia bukanlah Tuhan. Penundaan kedatangan Tuhan Yesus hanyalah untuk kesabaran Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang tidak bisa diduga. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, bukan soal tidak tahu atau tiba-tiba saja, tetapi juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap tak berbekas. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga persoalan dan masalah hidup kita pasti ada akhirnya. Berpeganglah kepada Yesus Kristus sebab dunia bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang akan selalu setia. Dan yang keempat, punya iman yang terus bertumbuh teguh. Lukas pasal 18 ayat 8 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang 9. Di akhir zaman orang-orang akan memberontak terhadap orang tua. Tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, tidak peduli agama, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Timotius bertumbuh imannya karena didikan neneknya dan ibunya yang mengajarkan kebenaran. Sejak kecil ia sudah mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Jadi penting sekali kita harus selalu mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan sejak kecil agar kita punya iman yang bertumbuh teguh. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pada malam hari ini. Demikian suara gembala kiranya berkati setiap kita. Sama-sama kita diberkati firman Tuhan satu hati. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan malam hari ini. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, bahkan kami telah dikuatkan oleh kesaksian mujizat pada malam hari ini. Kami kembali percaya bahwa sampai hari ini ada mujizat bagi setiap kami. Bahwa sampai hari ini ada kuasa dalam tubuh darah Tuhan Yesus, ada kuasa dalam perjamuan kudus dalam minyak urapan. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat anugerah-Mu. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Roh Kudus yang pimpin setiap kami, Roh Kudus yang semakin kuatkan kami, agar semakin hari kami semakin teguh dalam Tuhan, semakin tertanam, bahkan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama kembali bangkit beri pada malam hari ini. Kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian kita. Dan akan kami perlukan, kami perlukan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Sekali lagi bersama-sama, kami perlukan,
Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Sungguh Tuhan, ini iman percaya kami bahwa kami perlu Tuhan setiap saat. Dan Kau Bapa yang baik yang hadir pada malam hari ini menyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami percaya di mana Tuhan ditinggikan, disembah, maka hadirat-Mu nyata Tuhan. Sehingga Kau akan melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Bahkan segala ikatan patah hancur dalam nama Yesus. Kelepasan demi kelepasan terjadi buat kami. Nyatakan mujizat-Mu. Teduhkan hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Segala roh ketakutan, roh intimidasi kupatahkan dalam nama Yesus. Agar kami memperoleh berkat-berkat Tuhan yang besar pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom Tiberias. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Siap diberkati Tuhan, amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Injil Markus pasal 6, ayat 1 sampai yang kelima. Yesus ditolak di Nazaret. Markus pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bergantian Bapak Ibu, saya baca ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Dua yang keras. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Empat yang keras. Ayat 5 yuk sama-sama yang keras. 2, 1. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Terus? Puji Tuhan. Cerita ini saudaraku berlanjut dari pelayanan Tuhan Yesus ketika menyembuhkan seorang anak perempuan berusia 12 tahun, anak Yairus. Dan di dalam kesembuhan yang Yesus lakukan buat anak Yairus ini, Tuhan juga menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan. Nah, setelah Yesus selesai dalam pelayanan ini, Alkitab berkata pada ayat yang pertama, kemudian Yesus berangkat dari situ. Situ itu mana? Dari tempat di mana dia melakukan kuasa mujizat. Amin. Amin. Melawat anak Yairus dan perempuan yang pendarahan itu. Dan tiba di tempat asalnya. Jadi Yesus bersama para murid nih saudaraku berjalan dari tempat di mana dia baru mengadakan, bisa kita katakan KKR kesembuhan, pelayanan mujizat. Dan Yesus melangkah ke tempat di mana ia bertumbuh besar. Jadi dia besar kemungkinan akan berjumpa dengan keluarga besarnya, mungkin sepupunya, mungkin pamannya, tetangganya, teman-teman bermainnya saudaraku. Ya, kemudian pada ayat yang kedua dikatakan, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar, katakan jemaat yang besar. Apa yang mereka lakukan? Takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi begini Bapak Ibu, kita harus paham. Yesus ini sesuatu fenomenal yang luar biasa. Amin. Kemana dia melangkah? Alkitab berkata orang berbondong-bondong. Katakan berbondong-bondong. Orang banyak mengikuti dia. Mengapa? Karena saat itu hampir tidak ada mujizat. Para ahli Taurat Bapak Ibu, ahli Farisi, ya orang-orang Saduki, mereka hanya bisa menyampaikan firman tapi no power. Gak ada kuasa. Firman disampaikan tapi tidak ada efek, tidak ada perubahan, tidak ada kuasa yang dinyatakan bagi orang-orang yang datang. Sehingga ketika Yesus datang dan Alkitab berkata ketika Yesus berkhotbah, dia sangat luar biasa. Hikmatnya sangat dalam. Sehingga apa saudaraku? Ada kuasa yang terpancar dalam pelayanan Yesus. Sehingga orang-orang yang sakit saat itu ikut Yesus pelayanan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan orang yang terikat itu mengalami kelepasan, katakan amin.
Dapat dipastikan saat itu orang mau terikat roh perdukunan, kutuk-kutuk nenek moyang, roh-roh yang lain. Itu tidak ada yang namanya mengalami kelepasan. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa mendoakan mereka. Kalau Bapak Ibu berada di tempat seperti ini mengerikan saudaraku. Karena apa? Ada orang yang melayani tapi no power, gak ada kuasa. Tapi ketika Yesus datang, katakan Yesus datang. Yesus mengubah pelayanan saudaraku. Yang tadinya orang lemes-lemes, orang kalau sudah terikat setan, terikat sakit penyakit, ya pasrah saja. Tapi ketika Yesus datang, ada pengharapan. Di mana Yesus ada pengharapan, katakan amin. Sehingga orang yang sakit, yang tadinya sudah pasrah, ya matilah besok. Karena saya mau katakan Bapak Ibu, penyakit yang ganas yang ada saat ini, di zaman Yesus sudah ada. Kalau saat ini ada kanker, ada tumor, jantung bocor, gagal ginjal, zaman Yesus sudah ada. Tapi kan zaman sekarang Bapak Ibu teknologi berkembang luar biasa. Sehingga orang kalau sakit bisa berobat, betul tidak? Punya uang ke Singapura, ke Malaysia. Kemana lagi? Amerika, Rusia yang teknologi kedokterannya luar biasa. Tapi di zaman Yesus, stetoskop dokter aja gak ada saudaraku. USG aja gak ada, benar gak? Apalagi mesin seperti MRI. Gak ada seperti itu. Mungkin suntikan pun belum ada. Sehingga kalau orang kanker, tumor, jantung bocor saat itu pasrah. Seperti khotbah saya kemarin tentang orang-orang yang berharap mujizat di kolam Bethesda. Itu dikatakan di tepi kolam Bethesda semua orang dengan berbagai macam jenis penyakit kumpul di situ. Berharap ketika malaikat turun, airnya goncang, mereka nyemplung masuk ke kolam. Dan Alkitab katakan, apapun sakit penyakitnya disembuhkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi itu terbatas. Karena apa? Kolam itu kecil. Sementara yang sakit yang menantikan malaikat turun banyak Bapak Ibu. Jadi ada mujizat tapi tidak banyak. Tapi begitu Yesus datang, Yesus melakukan perubahan yang luar biasa. Alkitab berkata, semua yang sakit disembuhkan Tuhan saat itu. Semua yang terikat mengalami kelepasan. Amin. Artinya apa? Good news. Kabar baik. Dan saya mau katakan kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu itu ketika Yesus pelayanan ada juga di tempat ini. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Itulah alasan mengapa ahli Taurat cemburu sama Yesus. Karena para pengikut mereka tiba-tiba berbalik dan ikut Tuhan. Bayangkan, sekali Yesus khotbah, Alkitab berkata ada 5.000 laki-laki, betul tidak? Ya. Kalau satu laki-laki bawa satu istri, satu anak, berapa belas ribu orang? Pendeta gimana sih malam-malam diajak ngitung? Kira-kira berapa belas ribu orang? 15. Jadi Alkitab bilang 5.000 laki-laki, tapi saya percaya realitasnya itu 15.000 orang yang Yesus kasih makan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, satu orang pelayanan, saat itu belum ada mic. Saya heran gimana caranya khotbah di depan belasan ribu orang, without, tanpa mic. Ngomongnya gimana tuh? Pernah kepikiran gak gitu saudara? Enggak ya? Artinya dahsyat Tuhan kita Yesus. Amin Bapak Ibu. Gak ada fasilitas. Tapi penyertaan kuasa surgawi itu dahsyat atas Tuhan. Nah, orang banyak ini takjub. Tapi maaf. Kalau cuma takjub ternyata gak cukup. Harusnya dari takjub menjadi percaya. Katakan amin. Tapi ternyata mereka hanya sebatas takjub tapi tidak percaya, justru kecewa. Why? Ini alasannya. Alasan mereka tidak percaya Yesus dikatakan, pada hari Sabat itu yang mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi di depan orang banyak yang datang melihat pelayanan Yesus, mereka mendengar hikmat pengajaran yang Yesus berikan dan mereka takjub, terkagum-kagum. Dan mereka melihat bagaimana mujizat terjadi, saudaraku. Mungkin sebagian yang ikut Yesus di sini, mereka juga ada di tempat Yairus. Ketika Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian, katakan amin. Mereka terkagum, saking kagumnya ikut Yesus kemana? Ke kota tempat dia besar. Tempat asalnya dia. Dan mereka takjub, tapi maaf, kalau cuma takjub, kagum, wow keren, wow dahsyat,
that's not enough. Itu gak cukup. Bapak Ibu harus percaya dengan iman. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau orang lain ditolong, aku pun juga ditolong. Tepuk tangan yang bangga dong buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mereka tidak, mereka malah bertanya-tanya dari mana hikmat itu? Kok mujizat begitu bisa dia ya? Nah, lihat Bapak Ibu, karena mereka berpikirnya negatif sehingga pada ayat yang ketiga dikatakan begini, bukankah ia ini apa? Tukang kayu. Nah, ini dia. Inti khotbah saya sebenarnya berbicara tentang tukang kayu ini. Di tempat asalnya Yesus, sebagian besar orang di kota itu tahu siapa Yesus. Ya. Sehingga mereka tahu Yesus dari kecil belajar tentang dunia kayu dari bapaknya. Sehingga dari kecil Yesus tahu bagaimana memilih ini kayu busuk, ini kayu bagus. Yesus tahu bagaimana cara memotong kayu. Skill-skill tersebut ditransferkan oleh bapaknya kepada Yesus, betul tidak? Bapaknya tukang kayu, anaknya otomatis tukang kayu. Bagaimana kayu ini kemudian mulai dihaluskan, dibentuk, dibikin model, jadi furniture, jadi meja kah, jadi kursi, jadi pajangan. Yaitu Yesus belajar. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Yesus sampai usia 30 tahun, bayangkan ya. Yesus belajar menjadi tukang kayu yang hebat. Padahal tujuan utama Yesus datang ke dunia menjadi sang juru selamat. Dunia pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun. Jadi Yesus lebih lama menjadi tukang kayu dibandingkan melayani. Pertanyaan saya, ada hubungan gak tukang kayu sama juru selamat? Halo? Saya kasih waktu 3 jam, Bapak Ibu renungkan. Ada hubungan gak tukang kayu sama juru selamat? Gak ada, saudaraku. Bisa gak kucluk-kucluk Yesus turun dari surga langsung jadi juru selamat? Bisa gak? Bisa, tapi apa Bapak Ibu? Yesus menghargai yang namanya proses. Jadi kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan melewati proses kehidupan, nikmati proses itu karena Yesus pun mengizinkan dirinya diproses. Amin. Dia tahu dia lahir ke dunia untuk mati di salib. Tapi sampai usia 30 tahun dia sabar belajar menjadi tukang kayu yang baik. Dia disiplin. Belajar bangun pagi. Ya, belajar dari bapaknya. Belajar bagaimana caranya mencari customer. Caranya jualan. Caranya maintain customer. Caranya menerima komplain dari customer. Ya kan? Mejanya masih kasar. Oh iya sini bawa saya perbaiki. Saya percaya kehidupan Yesus itu normal seperti kita. Kalau kita pedagang ya begitu biasa. Kalau ada yang kurang dikomplain ya kita terima. Betul tidak? Diperbaiki. Bagaimana caranya memberikan good service kepada klien, kepada customer. Yesus belajar itu. Berapa? Sampai usia 30 tahun. Tujuannya jadi tukang kayu enggak? No. Mati di salib. Di sini Bapak Ibu kita bisa belajar. Ternyata menjadi tukang kayu adalah masa persiapan di mana Yesus menjadi sang juru selamat. Katakan amin. Artinya, apapun yang Tuhan sedang percayakan dalam hidupmu saat ini. Mungkin kau menganggap pekerjaanmu, bisnismu, karirmu saat ini nothing. Bukan apa-apa dibandingkan sama apa yang orang punya. Saya mau katakan, setialah dalam apa yang Tuhan sedang izinkan. Amin. Itu adalah persiapan untuk engkau memperoleh hal yang besar di masa depan. Kalau dalam persiapan ini engkau tidak setia, gimana engkau bisa melihat perkara yang besar? Setia bersama Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan katakan, apabila kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi mungkin apa yang kau lakukan saat ini seakan-akan kecil. Gak ada artinya, gak dipandang manusia. Sama Yesus gak dipandang sama orang. Tukang kayu dia, ngapain kita dengar? Tukang kayu dia, walaupun ada mujizat, tukang kayu ngapain kita dengar dia? Gitu. Akhirnya kita berkata apa? Mereka kecewa dan menolak dia. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kekecewaan itu hati-hati saudaraku. Mengapa orang-orang ini kecewa? Orang kecewa begini Bapak Ibu, biasanya orang bisa kecewa karena yang terjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Betul tidak? Mereka berharap A, yang jadi apa?
B, atau C. Gitu. Mereka berharap naik tapi ternyata belum. Mereka berharap dapat mujizat, ternyata Tuhan bilang, wait, tunggu. Mereka berharap solusi masalah mereka adalah yang jalan ini, tapi Tuhan katakan, no, itu jalan yang salah. Engkau lewat situ, masalahmu makin runyam. Jalanmu ini. Benar gak saudara? Ya. Jadi seringkali orang kecewa karena yang mereka lihat itu tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi roh kekecewaan ini berbahaya. Orang yang kecewa pasti tidak bisa mengucap syukur. Dan kekecewaan ini kalau dipelihara atau dibiarkan, maka orang lama-lama bisa meninggalkan Tuhan. Sama seperti ayat ini, ketika orang banyak itu mereka kecewa, akhirnya mereka apa? Menolak Yesus. Dan saya percaya orang yang menolak Yesus gak mungkin datang dan kemudian bergabung bersama Yesus dan para murid. Gak mungkin. Pasti apa? Bye. Benar gak? Meninggalkan Yesus. Mereka pasti berpikir, untuk apa saya menghabiskan waktu bersama mereka? Tukang kayu? Apa yang bisa saya harapkan dari tukang kayu? Itu dia. Jadi kekecewaan ini sangat-sangat berbahaya, saudaraku. Jadi kalau malam ini kau datang, kau dalam keadaan kecewa, saya mau katakan, jangan izinkan dirimu pulang dalam keadaan yang sama. Izinkan Tuhan pulihkan hatimu malam ini. Siapapun yang menyebabkan engkau kecewa, mungkin orang lain, mungkin pasanganmu, mungkin orang tuamu, ya, mungkin anakmu, mungkin menantumu, engkau kecewa sama perilaku mereka. Mungkin bosmu, mungkin siapapun, mungkin teman pelayananmu mengecewakan engkau. Mereka berperilaku, berkata, bersikap tidak seperti yang kau harapkan. Dan kau kecewa, pahit hatimu datang ke tempat ini. Saya mau katakan, tutup pintu hatimu terhadap kekecewaan. Jangan biarkan setan menggunakan itu sebagai pijakan menyerang engkau, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Izinkan Tuhan pulihkan engkau. Kekecewaan ini jerat iblis. Kalau engkau biarkan, ujung-ujungnya engkau akan meninggalkan Tuhan. Mungkin kau tetap ke gereja, saudaraku. Betul. Mungkin kau tetap melakukan bagianmu sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin tetap pelayanan. Tapi karena kecewa, tapi hatimu sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Hati-hati nih. Kekecewaan yang tidak segera diatasi dengan baik bersama Yesus, ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ini masalah yang serius. Ini masalah yang serius. Karena Tuhan mau malam ini Bapak Ibu mulai mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang berkata apa? Lawanlah si iblis, ya, maka ia akan lari daripadamu. Betul tidak saudaraku? Kalau iblis tidak dilawan, dia lari enggak? Enggak. Iblis itu hanya lari ketika engkau melawan dia. Tapi awal dari ayat ini Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Harapan kita, iblis lari dari kita. Amin. Tapi ternyata langkah awal Tuhan mau apa? Kita submit, tunduk sama Tuhan. Kalau tunduk artinya Bapak Ibu, engkau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Jangan ngeyel, jangan coba kita merasa kita lebih hebat dari Tuhan. Amin. Jangan pertahankan pendapat kita kalau kita sudah tahu itu salah ternyata. Tuhan katakan tidak benar. Artinya jangan keras-kerasan sama Tuhan. Kita ini siapa saudaraku? Saya pernah begitu sama Tuhan. Ya dijitak Tuhan Bapak Ibu. Betul, habis saya. Jadi saya bisa berdiri di mimbar ini karena saya sudah banyak melewati banyak proses di mana kedegilan saya. Kalau orang Jerman bilang jogal saudaraku. Tahu arti jogal? Oh berarti ada orang Jerman di sini sama kayak saya. Ya kan? Keras kepala Bapak Ibu. Orang-orang kayak orang Israel lah bahasa Alkitab tegar tengkuk, benar gak? Ya kan, udah tahu salah tapi tetap nerabas, tetap maksa. Bayangkan saudaraku, akan hancur hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada penyertaannya, percaya akan cara Tuhan menjawab doa kita, kita gak akan pernah kecewa. Katakan amin saudara. Hidup kita akan terus
penuh sukacita. Lawan dari kekecewaan apa? Sukacita. Katakan sukacita. Bapak Ibu mau pilih mana? Kecewa atau sukacita malam ini? Yang mau pilih sukacita tepuk tangan dulu yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dan orang yang bersukacita, orang yang paling santai hidupnya. Santai kenapa? Karena dia percaya Tuhan merancangkan hal yang terbaik. Kalaupun saat ini yang kita mau belum terjadi, artinya apa? Tuhan lagi simpan rencana yang lebih besar daripada rencana kita. Haleluya. Jadi kita nggak stres. Kenapa banyak orang Kristen stres saat ini? Karena apa? Mereka berharap yang mereka mau harus terjadi. Awas ya Tuhan kalau nggak terjadi. Jangan salahkan saya kalau tinggalin Tuhan. Tuhan bilang silakan. Siapa kita ninggalin Tuhan? Benar nggak Bapak Ibu? Kita ini bukan siapa-siapa loh. Kita ini habis tanpa Tuhan Bapak Ibu. Betul. Jadi Bapak Ibu dan saya pada malam hari ini Tuhan mengingatkan Bapak Ibu. Mulai hari ini yuk jaga hati kita. Tetap setia, tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika orang-orang di kota asalnya Yesus mereka kecewa dan menolak Yesus. Pada ayat yang kelima lihat. Dikatakan demikian. Ia tidak dapat mengadakan apa? Satu mujizat pun di sana. Wih, ngeri ya? Ngeri ini. Yang punya surga ada di situ. Tapi Alkitab berkata, tidak satu mujizat pun terjadi. Kok bisa? Sementara di tempat-tempat yang lain, di mana orang begitu haus dan lapar akan kebenaran, dan mereka mempercayai Yesus bukan manusia biasa, Yesus bukan hanya nabi, tapi Yesus adalah Tuhan. Di tempat itu saudaraku, setiap masalah pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi inti terjadinya mujizat satu, percaya. Jadi tantangan Bapak Ibu jadi orang Kristen setiap hari apa? Memperkuat iman percaya kita sama Tuhan. Kenapa seringkali kita gentar, takut? Karena apa? Yang kita lihat ternyata tidak seperti yang kita percaya. Kok keadaanku semakin parah Tuhan? Kok keadaannya begini Tuhan? Kok vonis dokter bilang penyakitku makin parah? Kok vonis dokter bilang gak mungkin bisa punya keturunan? Kok vonis dokter bilang umurku tinggal sekian bulan? Tuh! Ketika apa yang kau lihat, kau dengar, itu masuk dan mempengaruhi hidupmu, imanmu akan lemah. Di tempat ini Bapak Ibu kita harus percaya bahwa perkataan Yesus di atas perkataan manusia. Perkataan Yesus atau firman-Nya di atas kebenaran atau keadaan yang sedang terjadi saat ini. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan Yesus. Saya sangat diberkati tadi kesaksian Pak Dominikus. Dokter vonis tidak mungkin bisa punya anak secara normal. Itu dokter bilang, betul tidak? Tapi ketika doanya diubah, dia tolak, aku tidak mandul. Lah ini dia. Dia memperkatakan iman. Iman yang melawan kenyataan, katakan amin. Amin. Kalau kita pegang terus perkataan dokter, kenyataan saudaraku, habislah kita. Bukan kita anti dokter, benar gak? Mertua saya dokter saudaraku. Saya percaya Tuhan pakai dokter, benar gak? Betul. Saya ingat awal saya dulu ikut jadi tim Papa Riyaji tahun 2008. Tahun 2008 saya awal ikut sama Bapak dulu jadi tim. Anak saya masih berapa bulan. Tiba-tiba, ini saudaraku. Bapak Gembala sidang kita kan orang yang diurapi Tuhan dahsyat, katakan amin saudaraku. Kuasa Tuhan besar. Nah ternyata timnya juga harus punya iman saudaraku. Anak saya masih 2 bulan. Tiba-tiba sakit demam tinggi, bawa ke dokter. Dokter bilang, Pak, anak Bapak harus segera dirawat di impus. Harus segera melakukan pemeriksaan A, B, C, D. Nah, dokter yang berkata ini teman mertua saya. Mertua saya dokter. Gitu. Jadi Pak, anak Bapak harus segera dirawat. Tanda tangan Pak. Saya doa, Tuhan, saya percaya saya sudah ada di gereja minyak anggur. Saya percaya anak saya tidak akan dirawat. Padahal dokter bilang harus dirawat sekarang. Demam tinggi. Saya tarik istri saya bilang, kita percaya ya, kita bawa pulang anak kita. Kita harus kompak nih. Sama seperti tadi tuh Pak Dominikus bersama Ibu Maria. Kekompakan itu penting, katakan amin.
Ketika suami istri bersatu, doa sama Tuhan, oh mujizatnya besar saudaraku. Betul. Kami doa, yes kita bawa pulang. Mertua saya marah sama saya, dokternya marah. Dia bilang begini, Bapak gak sayang sama anak ya? Saya sayang sama anak saya. Tapi Yesus lebih sayang dia, saya bilang. Betul. Akhirnya saya bawa pulang, dokter bilang, Bapak tanda tangan ya. Kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Saya tanda tangan. Sampai rumah, taruh tempat tidur, demamnya masih tinggi. Saya sama istri angkat tangan saudaraku. Tetesi perjamuan olesi dengan kuasa minyak urapan. Menyembah Tuhan, berapa lama? Sejam. Nangis di hadapan Tuhan. Dan memperkatakan, Tuhan ini anakmu. Kau kasih buat kami Tuhan. Kalau kami sayang dia, Tuhan jauh lebih sayang anak kami. Kalau kau beri dia, kami percaya kau akan sembuhkan malam ini juga. Kami doa 1 jam kelar Bapak Ibu. Setelah kami olesi, periksa badannya. Udah minta susu, udah sehat, gak demam lagi Bapak Ibu. Itu awal saya ikut jadi tim Bapak Gembala Sidang. Ya, Tuhan izinkan itu untuk melatih iman. Katakan amin. Sehingga ketika saya berkata sama jemaat, ibu pasti sembuh. Kenapa? Saya sudah mengalami. Amin. Banyak kesaksian kesembuhan yang saya alami. Saya ini orangnya logikanya kuat. Dijitak dulu sama Tuhan baru percaya Bapak Ibu. Jadi tempat ini saya mau katakan kalau yang logikanya kuat buru-buru bertobat. Jangan dijitak dulu baru bertobat. Benar gak? Saya nih. Udah habis-habisan ya. Divonis dokter badan udah gak bener Bapak Ibu. Ya kan? Sampai istilahnya mau jalan gak kuat. Udah menyerah sama Tuhan. Setiap kali tidur malam-malam mimpinya mimpi dikejar roh maut saudaraku. Sehingga saya paling takut tidur malam. Jadi kalau malam saya duduk supaya gak tidur. Karena kalau tidur tutup mata langsung mimpi setan mau caplok saya. Dan sangat menderita saya karena di rumah gak ada yang mendoakan saya. Kalau Bapak Ibu di rumah ada saling mendoakan, betul tidak? Di rumah saya sendirian, berjuang sendirian. Tapi Tuhan sayang saya Bapak Ibu. Gitu. Saya dijaga terus sama Tuhan. Sampai akhirnya tahun 97 ada ibadah Natal Gereja Tiberias belum di GBK, masih di Istora Senayan. Saya datang kucul-kucul, lemes. Karena kaki saya lemes, gak kuat, saya pegangan untuk naik ke atas. Tiba-tiba di akhir ibadah dikatakan, yang mau didoakan maju. Saya bilang, waduh ribuan orang, ya kan. Tuhan gimana saya mau turun ya kan. Akhirnya saya turun pelan-pelan. Karena saya lemah sampai ke depan, mau didoakan di sini nih. Percaya gak? Papa Riaji udah hilang saudaraku. Karena udah kelar doanya. Jemaatnya udah habis. Saya bilang Tuhan yang doain saya siapa? Tiba-tiba datang salah satu timnya. Nah kamu mau didoain apa? Pak saya sakit. Doanya gak sampai 10 detik dia bilang. Kamu sembuh ya dalam nama Yesus kamu sembuh. Udah buru-buru balik saudaraku. Begitu saya balik badan percaya gak? Semua rasa sakit di badan saya yang saya derita berbulan-bulan itu hilang saat itu juga. Betul Tuhan saksi saudaraku. Tahun 97 saya mengalami mujizat Tuhan. Jadi saudaraku, percayalah. Kalau engkau percaya, hidupmu akan penuh dengan mujizat. Mujizat itu adalah hal yang biasa bagi anak-anak Tuhan. Jangan kita meniru sikap dari orang-orang di kota Yesus. Mereka apatis, mereka menilai Yesus sebelah mata, hal hasil apa? Mereka kecewa dan meninggalkan Yesus. Kalau meninggalkan Yesus, pasti mereka tidak mendapat bagian dari hal kerajaan surga. Dan tidak terjadi mujizat buat hidup mereka. Kecuali hanya sedikit orang dikatakan yang memperoleh kesembuhan dari penumpangan tangan Yesus. Jadi dari sekian banyak, sekian ribu, bahkan mungkin belasan ribu orang yang mengikuti Yesus hari itu. Mungkin hanya bisa dihitung jari saudaraku yang sembuh. Tapi saya percaya pada malam hari ini. Sebagian besar Bapak Ibu akan memperoleh pertolongan Tuhan. Setiap kita pasti ada pergumulan. Betul tidak? Ada yang datang ke sini nggak ada pergumulan? Ada? Boleh lambaikan tangannya. Pendeta nggak lambaikan tangan, artinya pendeta pun ada pergumulan. Tapi kita bisa tersenyum karena apa? Kita yakin Yesus kita dahsyat. Kita bisa tetap rileks Bapak Ibu, santai. Kalau tidur ya tidur, makan ya makan. Amin. Karena apa? Kita percaya Tuhan pasti tolong dengan caranya Tuhan. Jadi mujizat itu adalah hak, ya, hak atau bagian bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Di malam ini kabar baik buat Bapak Ibu semua. Apapun sakit penyakitmu, apapun vonis dokter, kita punya dokter di atas segala dokter. Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau pada malam hari ini. Oleh kuasa bilur-bilurnya Tuhan katakan, engkau pasti sembuh saudaraku. Haleluya.
Dan segala bentuk ikatan kuasa-kuasa kegelapan hancur dalam nama Yesus. Amin. Pastikan kita bebas dari kuasa-kuasa kegelapan. Pastikan kita bebas dari segala serangan-serangan musuh. Jadi kita harus jaga hidup mulai malam hari ini, saudaraku. Percaya bahwa kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Allah terjadi bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, begitu kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu yang melimpah buat setiap kami yang percaya pada malam hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengajarkan kami tentang kuasa yang besar, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua kita katakan, amin, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada malam hari ini. Kita masuk dalam perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Sama-sama bangkit berdiri pada malam hari. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus. Sama-sama kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus pada malam hari ini. Karena kasih-Mu, haleluya. Haleluya. Mari saudaraku sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari semua dengan sukacita, dengan iman, mari semua bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku malam ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan iman, dengan sukacita, semua sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku, atas gereja. Yang kedua, oleh darah dombalah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati Tuhan, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sehat sempurna, tidak bengkak jantung, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC, tidak flek, kami tidak sakit liver, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak batu ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun sakit penyakit mereka,
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sembuh dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit, segala kuasa kegelapan yang menyerang tubuh mereka dipatahkan dalam nama Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, sekolah anak-anakku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami sungguh percaya ada kuasa dalam tubuh darah-Mu. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami diampuni, kami diselamatkan. Sama-sama kita bangkit beri kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Nyatakan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, biarlah dari surga tangan-Mu mengurapi setiap tetes minyak ini menjadi minyak-Mu yang kudus, menjadi api dari surga yang menjaga, melindungi setiap anak-anak Tuhan, melindungi rumah mereka, usaha mereka dijaga, dilindungi Tuhan. Serangan musuh kuasa gelap dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan segala kutuk sakit penyakit dihancurkan. Kuasa minyak ini Tuhan menyembuhkan segala penyakit Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setan kuasa gelap dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala pokok doa ini Tuhan Yesus yang dengar, setiap nama Tuhan tahu, Tuhan lawat mereka dengan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syukur. Pada malam hari ini kita akan berdoa, saudaraku. Mendoakan setiap nama yang telah menyampaikan segala pokok-pokok doa mereka. Kita bersatu hati di tempat ini, katakan amin Bapak Ibu. Kita imani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tundukkan kepala kita. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Allah Roh Kudus urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajarkan kami bahwa doa orang benar besar kuasanya. Karena kami menyembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Bumi ini adalah pijakan-Mu Tuhan, pijakan kaki-Mu. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa masalah kami sangat kecil di hadapan Tuhan. Kami datang dengan penuh sukacita menyampaikan setiap pokok doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan kategori 1, COVID-19, jantung, kanker, stroke, koma, tumor, miom, kista, benjolan paru-paru, TBC, asma, sesak nafas, batuk-batuk, diabetes, ginjal, gagal ginjal, cuci darah, liver, hepatitis, autoimun, ingin operasi, hernia, verokokel, pendarahan, autis, lumpuh, batu empedu, kaki sakit, kemoterapi lancar. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah menyatakan iman mereka. Krisman Saragi, Ronald Wani, Hari Bagus, Teddy Abraham, Brenda Novita, Elvira, Fabiola, Mukli, Oma Oni, Sabarina, Guru Singa,
Terang Kencana, Wawan Yusuf, Koco Sugino, Helen Vivi, Maria, Atmarita, Serafina, Prabodan dari Marji Grace, Tovan Wicaksono, Agustinus Arnold, Latu Mahina, Maida Latu Mahina, Rosinta, Asna Boruginting, Astrid Susana Marunduri, Cornelis Darman Purba, Ishak Firman, Ibu Elizabeth Ike Sirait, Legaria Hana Sintia, Sandra Jujuniman, Marnait Tambunan, Elizabeth Rengkung, Ibu Gerda, Ibu Tiurma, Maria Grace, Elien, Aronika Ditya, Uli Estima, Paulus Gunawan, Maria Magdalena, Tan King Hout, Tiam Fen, Eli Haryat, Daniel Tikoalu, Naomi, Mona Lisa, Ibu Teti, Pasolikin, Ibu Suprapti, Ibu Nancy Rusliana Simatupang, Desnawati Limbong Francisca Novaria, Leticia Situngkir, Yuliana Pasu, Martalina, Ida Lumangga. Begitu juga Christina Widyastuti, Angel, Vira, Niki Zulum, Elizabeth Panjaitan, James, Walter De Freitas, Asnat Kahilai, Jonathan Lium, Teddy Abraham, Samuel Roy, Peter Sinaga, Christian Panjaitan, Julius Margono, Meliani Margono, Astrid Trigia, Tiara, Ibu Dewi, Oma Agustina Lande, Esther Lili. Tuhan lawat setiap anak-anakmu, begitu juga dengan Oma Paula Lumenta, Royke Lumenta, Ferdianto, Farida Delminar Huta Barat, Tafida Priscila, Ian Harto, Oma Katarina, Juniati, Renis Ritonga, Riama Ritonga, Gorsing Ritonga, Maria Elian Arunika Ditya, begitu juga Matthew Evander, Swihong Orpa Palisungan, Ian Rudianto, Maria Utarti, Debbie Risnasari, Eli Haryani, Eki Kuncoro, Jevana Timothy, begitu juga Naomi, Mona Lisa, Regina, Pak Wilson Lintang, Nova Viola, Ibu Desi, Pak John, Pak Rudi Hutomo, Andreas Gau, Ganda Hutagalung, Jonathan Hutagalung, Oma Iren, Tuti Herawati, Ibu Tomu, Natanya, Metekohi, Rusliana Simatupang, Parulian Sitompul, Desnawati Limbong, Lim King Moy, Oma Laucel, Delmina Huta Barat, Alex, Ibu Manur. Dan begitu juga Tuhan dengan kategori ketiga, pekerjaan diberkati, promosi jabatan supaya dapat pekerjaan, usaha diberkati, investasi ekonomi dipulihkan, ingin punya rumah, jual tanah, jual apartemen, kuliah sekolah supaya dapat beasiswa, utang ditipu, rekan bisnis tender berhasil, tagihan lancar, tolak fitnah. Kami berdoa buat anak-anakmu pada malam hari ini, yaitu Ibu Deborah Dewi, Pak Yoakim Kristianus, Aaron Timothy, Jonathan Rafael, Ibu Inge Lumenta, Oma Paula Lumenta, Ibu Tasya Tambayong Mur, Nova Royke Lumenta, Pak Josiro Leon Rianto, Joan Rianto, Rahel Karen Joshua Kaven, Pak Surya, Ibu Hilda Haris, Andreas Mulyadi, Farida Yadi, Charles, Ayen Livi, Marnai Tambun, Alex Rengkung, Madam Simamora, Henok Richard, Lydia Mini, Hendrik Tan, Gerald, Gwen, Marsha, Janice, Josh, Ibu Fanny, Jevanya Seto, Andri Gilbert, Andri Bebe, Suhalam, Ibu Gerda, Samuel Victor, Tafida, Priscilla, Pahrel, Renata Deborah, Ian Harto. Dan juga kami berdoa buat Stephen Simak, Junianita, Yopi Fania Simak, Ibu Yolan, Renis Ritonga, Riama Ritonga, Maria Lun, Ibu Grace Mini, Herman Friando, Matthew Evander, Andreas Pierre, Paulus Gunawan, Maria Magdalena, Kesia Sylvia, Rahel, Christina, Roni Andika, Amelia Destani, Febe Fiari, William Leonardi, Orpa Palisungan, Daniel Siregar, Cica Palisungan, Nindi Palisungan, Martin Tangalo, Lasmi Tampu Bolon, Debbie Risna Sari, Intan Ambarsari, Vena Wemima, Lisa Rina Pramono, Baskoro, Kesia Teresia,
Ferdinand Timothy, Christina Sitompul, Francisca Teresia, Eli Haryani, Daniel Tikowalu, Rosmina Panjaitan, Triyono, Yeskiel Firman, Ibu Naomi, Mona Lisa, Ibu Teti. Dan juga kami berdoa Tuhan dalam kategori 3 ini buat anak-anakmu, Ibu Regina, Clarissa, Ibu Teti, Ibu Cynthia, Peter Darmawan, Novi Darmawan, Keisha, Elizabeth Hutagaul, William Hutagaul, Ibu Cynthia Safen, Pak Wilson Lintang, Yuni Kesani, Ibu Desi, Pak John, Emily Jaden, Ibu Sonia, Yong Feni Effendi, Toko Ten Gresik, Renaldi, Kevin Sebastian, Francisco Saverius, Rudi Hutomo, Pak Condo, Pak Hugeng, Ibu Heriana, Ganda, Hutagalung, Pak Riko, Roy Nadek, Sinta Nainggolan, Riko Nadek, Putri Purnawati, Putri Salem, Buce Sinai, Kristina, Tokomas, Aneka Indah, Yanti, Ibu Fiona, Jonathan Hutagalung, Jason, Grovano, Emberly, Jessica, Gracia, Sharon, Yohana, Pak Kevin. Dan terus kami berdoa mendukung doa buat anak-anakmu yang terkasih, Ibu Stefani Peti, Yakub Salamena, Jason Salamena, Yohanes Pati, Abraham Pati, Halasan Adipiator Simbolon, Ibu Vera, Ibu Nancy, Syarinda Mangke, Ibu Tomu, Pak Robert Metekohi, Tusi, Naisa Mekekohi, Fernandus Erwin, Mikael Oktaviana, Antonius Heru Utomo, Haryati Margaret, PT Kuartal, Lisa Ares, Leo Tulong, Indah Krisda Kristina, Aprianto, Hendro Tamtama, Robert Tandiono, PT Berkat Bersama Maritim, PT Anugrah Garuda Mas, Ingrid Dimas, Yosua Subianto, Hana Subianto, Krishna Deborah, Peter Ali Warga, Franz Mande, Ika Putri, Adik Cahyadi Gabriela, Geren Genevan, PT Permata Gria Asri, PT Penta Mitra Jaya, Parulian Sitompul, Desnawati Limbong, Togu Sitompul, Gladys Sylvia Firman Harefa, Feane Ramas, dan juga Selvi Margono, Meliani Margono, Sarce Dalvas, Lydia Diana, Tiorida Na Pitupulu, Yuliana Robinson Siahan, Ari Pesta, Ferdi Silalahi, Jordi Tobing, Willy Mulyadi, Yesaya Malvino, Tino Simomora, Andrea, Teresia Simanjuntak, Ruth, Mia Manuhutu, Esther, Heliana Manuhutu, Claudia Damayanti, Natalia, Deborah Astuti, Alvin, Tarangindatu, Fritz, Michael, Bless Automobile, Kantin Laris, Share Coffee, Mario, Yanti, Naomi, Nur Hayati, Yosefin Susanto, Filipus Neri, Yesaya Neri, Yosua Neri, Gabrian, Jens Areros, Katsia, Valentina, Linda, Rumandor, Erna, Luciana, Resma Ritonga, Putri Purnawati, Sinta Nainggolan, Brille Nadeak, Biania Nadeak, Roy Nadeak, Riko Nadeak, Sevenel Cemerlang, Astrid, Madam Simamora, Dianita Siregar. Terus buat kategori 3 ini Tuhan jama urapi jawab doa-doa anak-anakmu, Joyce Karundeng, Kezia, Jenny, Torar, Christina, Deborah, Rufi, Ferry Ismail, Perlindungan Simarmata, Peter Ali Warga, PT Penta Mitra Jaya, PT Permata Gria Asri, Adi Cahyadi, Geren, Genevan, Gabriel, Ika Putri, Desi Mulasari, Ibu Martina, Bapak Yakni, Wawan, Jonathan, Yosef, Aye, Vivi, Kristina, Natalia, Elizabeth Panjaitan, Ayu Sumantri, Atmarita, Ripka Panjaitan, Ade Panjaitan, Christian Panjaitan, Agus Rianto, Tovan Wicaksono, Jose Lazar, Jefta, PT Serafina, Langgeng Jaya, Serafina, Prabadandari, Maria Agustina, Abigail Julia, Sarlota, Maria Kristina, Priscilla Helen, Sarah Juliani, Stephanie Cindy, Vanessa Rambet, Samuel Hardy, Indra Wibowo, Julius Margono, Yohanes Senhan, Harold Hutapea, Nehemia, Russell Daniel H, Octavianus Sultan, Visilia, Mawi Kere, Sarah Dohar, Hutajulu, Jenis Togi Hutajulu, Rahel,
Matondang Johnson, Matondang Tony Hermanto, Yosef Hartono, Zorim, Joko Purwadi, Natalia, Gabriela, Jacqueline, Donda, Gracila Sitompul, Jonathan Maruli, Atnar Sitompul, PT TSS, Daniel Bayu, Gefaril, Lionel, Winnie Malonda, Godi Magdalena, Yani Muksin, Ayu Ciko, Melisa Victoria, Kristina, Widya Stuti, Toko SBM, Sugiartno, Carlo, Tamaila, Budi, Rahmat, Giani, Aipasa, Daniel Rudolf, PT Berkat Cahaya, Anugerah Mandiri, Fani, Aipasa, Kisya Luhardi, Nova, Aipasa, Rika Huta Barat, Angel, Crescencia, Aleta, Fatih, Farida, Heru, Andika, Andre Pratama, Kelvin, Franz, Stefanus, Tino Sumampau, Andreas, Pribadi, Beben, Temezaro, Elizo, Angelisa, Fireza, Seli, Andre, Marcelino, Praise, Emmanuel, Samuel, Haryani, Belinda, Tina, Kristi, Sulaidi, Christopher, Andri, Halim, Jonathan Lim, Julian, Jessica Halim, Amui, Priscila, Pujiastuti, Esther Asti, Thomas Tambuang, Bambang, Jotmiko, Yogi Prayogo, YP Uniform, Ryu Collection, Riong, Laundry, Gembul, Gaming, PT Halindo, Harry Parelta, Benjamin Hansel, Belvania, Jevanya, Abigail, Amalia, Angelina, Yosita, Lady, Angelia, Wan, Juslian, Johan, Hari Sumi, Winata, Hendra, Valentino, Enok, David, Huta Barat, Yandika, Huta Barat, Nahot, Huta Barat, Siti Oktoberia, Sitompul, Febe Juni, Richard Toisuta, Yongki Prayoga, Daniel Evan Toisuta, David Efraim Toisuta, Prikasi Andini Putri, Susana, Ruth Oktaviana, Abigail, Wikastri Endang, Prabawati, Kisya Toisuta, Esther Sinta, Paulina, Yunike, Tomariska, Esther Claudia, Oma Lili, Erik Suyanto, Bradley, Daryl Suyanto, Gaverial, Ampik Suyanto, Rachel Crescentia Suyanto, Guna, Gard, Gaby, Greta, Gifta, Gerald Tambunan, Goya Tambunan, Warung Makan Keluarga Kita, Edi Gono, Bapak Nanang, Yohanes Yoik, Cornelis Kim Yung Wook, Hartono, Bapak Stevi, Mardina Manurung, Lydia Asima, Ibu Sirait, Stella Meredith, Erna De Fretes, Hasetli Alvita Tenu, Willard Ivan Tenu, Jason Alvero, Sapulete, Yosafat Arturo, Sapulete, Laundry Araf, Filipus Patiasina, Betty De Fretes, Messi, Masna, Hot Dinar, Sabar Sinaga, Bapa Mula, Priscilla, Ivon, Asna, Baru Ginting, Veronica, Ferawati, Ibu Dewi, Dea, Debra, Damara, Christian, Bapak Denny, Bolung, Lukas, Chandra, Daeng, Anai, Lok, Ananta, Yosef Sadrak, Jason, Selin, Yuli, Astri, Okta, Lestari, Dewi Rosita, Aginta, Cynthia Tarigan, Valentina, Eka Manurung, Eva, Natasha, Stefana, Leni, Stefani, Felix, Stephen, Rocky, Latumahina, Sartian, Yesi, Ratna, Monica Lande, Oma Agustina Lande, Netania, Sharon, Jason, Nicholas, Samuel, Palisungan, Dharma Purba, Elra Berkat Pangan, Lucy, Aida, Karissa Christian, Farrell, Evander, Brian, Halim, Benang Mas, Garmen PT, Lina Puspowati, Lisa, Vika, Moto Bypart, Ishak Firman, Daniel Gerald, dan juga Cornelius Girsang, Francisca Novaria, Princess Girsang, Letesia Situngkir, Mamika Catering, Mamika Dimsum, Mamika Katsu, Yoyan Dimsum, Queen 31 Dimsum, Ibu Elke, Yudi Hendarto, Pauline Halim, Rose Wen Larena, Michael Michelle, Ibu Engga Mora Mori Egan, Ibu Abigail, Ibu Lumongga Ari Silitonga, Delmina Huta Barat.
Dan terus Tuhan untuk kategori ini terus kami bawa doa buat nama anak-anak Tuhan Evina Lydia Legaria, Bimbel Hosana Julianti, Bapak Kanifu Wiyanto, Roy Sianipal Albert, Abigail Keisha Nadia, Hana Cynthia, Christina Siregar Maria Tibako. Dan terus kami juga berdoa Tuhan untuk kategori 4, keluarga diberkati, diberi kesehatan, pasangan hidup, menikah, keturunan, kuasa gelap, anak-anak diberkati, tidak bercerai, anniversary pernikahan, ulang tahun keluarga, diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus, kandungan sehat, kabur dari rumah. Yang pertama buat Ibu Sally Rianto, Ibu Lili Tani, Henok Richard, Lydia Mini, Hendrik Tan, Anwar Tan, Ibu Aicin, Lius Herlina, Renata Deborah, Kesia Sylvia, Sui Hong, Rahel Christina, Roni Andika, Debbie Risnasari, Nova Viola, Ibu Heriana, Pak Kevin Yohana, Mikael Octaviana, Antonius Heru Utomo, Haryati Margaret, Lisa Ares, Leo Tulong, Ingrid Dimas Yosua, Subianto, Hana Subianto, Krishna Deborah, Peter Ali Warga, Togu Sitompul, Gladys Sylvia, Given Gaduro Sitompul, Glo Galenda Sitompul, Opa Alex, Ellen Rosita Rizky, Keisha Alex Johnson, Jeffrey Hunter, Edwin Tony, Hermanto, Yosef Hartono, Gabriel, Jacqueline Andreana, Domas Sarah Dohar, Huta Julu, Roland Hutapea, Harold Hutapea, Nehemia, Russell Octaviano Sultan, Dimas Ingrid, Sonia Topiori, Sopiana Margaret, Greta Amanda Perlindungan, Randy Patria, Jordan Pontoh, Bapak Yakti, Jojo Yana, Mita Martina, Jane Indira, Tenu, Trivena Patiasina, Quincy Marlisa, Iman Vela Marlisa, Iron Sapulete, Brian Marlisa, Daniel Bayu, Gevaria Lionel, Winnie Helena, Yutini Cynthia, Anggraini, Resi Tamunu, Paloma Alvaro, Elvano Samuel Malonda, Daniel Malonda, Reno Parulian, Intan Susan, Jessica Oma Oni Vivi. Begitu juga Tuhan dengan Filipus Neri, Argo, Edward Sacha, Septian, Ferdi Silalahi, Laos, Tamrin, Gunawan, Elisabara, Nani, Naomi, Yani, Yusi, Uli, Christine, Christina, Rina, Mia Alvirena, Uli Butar-Butar, Esther Helen, Yosefin Susanto, Eva Tobing, Sion Hutajulu, Fritz Michael, Jordi Tobing, Ari Pesta, Mario Yanti, Eva Tobing, Ibu Kaban, Bapak Sebayang, Darman, Purba, Christian, Karisa, Lucy, Aida, Lisa, Ibu Dewi, Dea, Debra, Damara, Christian, Dani Bolung, Wiyanto, Kanifu, Julianti. Begitu juga dengan Jonathan, Yosef, Henok, Popi, Maria, Naomi, Maukar, Yunita, Almalia, Lediana, Vidya, Ramon, Akmal, Ramadan, Rocky, Latu Mahina, Agus Rianto, Indra Wibowo, Edward, Daniel Siregar, Bayi, Ruth, Maria Agustina, Rostina, Dianita Siregar, Veronica, Ferawati, Hana Cynthia, Maria Tibako, Nail, dan begitu juga dengan Asnar Sitompul, Benyamin Sitompul, Martin Sitompul, Yenri Tobing, Edi Tambunan, Hernineti Siregar, Ibu Hutajulu, Retno Trenggono, Suci Haryanti, Linda Pramana, Kristi, Angelisa, Liweni, Ibu Erlin, Tiorida, Napitupulu Beben, Yosua, Rivaldo, Sulaidi, Nasrul Willy Yehesiel, Andreas Tobing, Yani Susanto, Nina Alisa, Anna, Yasuman, Meiti, Meyati, Wijaya, Desi Nurhadi, Yayusman, Megawati Tambunan, Elfrida, Sinurat Siska, Rumondor, Rita Tambunan, Almen Tambunan, Gorga Tambunan, Bambang, Hendarto, Hans, Aipasa, Roni Aipasa, Soni Huta Barat, Rika Huta Barat, Ong Sian Hua, Desi Mulasari, Diani Huta Galung, Grace Natali, Roland Huta Pea, Yeskiel Deden Ritwal. Kami percaya Tuhan tidak satu nama pun yang terluput.
Tuhan kami sanggup menjawab setiap doa anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari saudaraku, ibadah kita telah selesai, kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Betapa kami bersyukur di ibadah ini Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Kami sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penantian sekian lama Tuhan jawab doa dari Pak Dominikus bersama Ibu Maria. Terjadi mujizat sehingga di tempat ini buat setiap pasangan istri yang menantikan keturunan diberkati. Memiliki anak-anak yang sehat, keturunan surgawi, anak-anak yang diurapi Tuhan. Bagi jemaat Tuhan juga yang menyaksikan secara live streaming, kami percaya doa mereka Tuhan kabulkan. Doa mereka Tuhan dengar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terus kami berdoa buat gereja Tiberias. Setiap cabang dijaga, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari yang jahat. Setiap cabang berkembang, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk dipulihkan, dilepaskan, untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan dan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Berdoa juga kami buat Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, bersama keluarga, anak-anak, cucu menantu aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat Tuhan menjaga kami. Roh celaka, roh maut, roh mara bahaya dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Pertemukan kami dalam kesempatan berikut Bapak. Terima kasih Bapak. Kita yang akan pulang saudaraku, angkat kedua tangan kita. Haleluya. Terimalah berkat dari Bapak, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita, menyertai keluarga kita, memberkati usaha, karir, pekerjaan kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua pasti masuk kerajaan surga. Yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Seindah pelangi ku tahu, janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi ku tahu, janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi ku tahu, janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan